Omset sehari apa per bulan nih? Apalagi Kalau bapak mah semua enak, udah digaji, udah pas nggak ada potongan. Malah dengar-dengar di berita gajinya pada nambah pak pejabat. Salam satu udara. Terbang bersama UMKM di kapal True Story. Halo teman-teman, ketemu lagi di UMKM kapal True Story. Sekarang gue lagi berada di Tebet di dekat Taman Onda. Dimana di sini ada angkringan pade, angkringan yang ajib banget dah. Makasih Dan Bang. di sebelah gue sekarang udah ada pemiliknya, Bang Kevin, alumni tahun 2012. Bang Kevin, boleh perkenalkan dirinya Bang Kevin? Nama Kevin, di sekolah gue biasa dipanggil Kevin juga, nggak ada nama panggilan. Gue Manggarai Bang. Manggarai, CP16. Kadang ke 15, karena kan masih satu jalur gitu. Bang Kevin, udah berapa lama nih buka angkringan kayak gini nih? Angkringan sih baru berjalan 2 tahun lah. 2 tahun ya? 2 tahun, cuman kan sekarang PPKM begini nih Bang. Jadi naik turun aja gitu. Apaan nih yang naik turun nih? Jadi gimana ya? Peraturan. Nah, sedangkan angkringan itu kan kita buka jam 6. Jam 6 baru beres. Sedangkan PPKM kayak kemarin jam 8. Jam 8 ya dibatasin. Jam 8. Jadi dari kadang-kadang daripada buka cuma capek-capekin doang langsung tutup, ini kan tutup aja Tutup sekalian. Cuman kita libur kan jadi nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan ya. Cuman di rumah jadi keluar terus nih, namanya uang nih. Oh iya, pemutaran uangnya nggak ada nih. Yang keluar doang, yang masuk nggak. Nunggu PPKM selesai kapan nih selesainya nih sampai jam 8 nih. Seenggaknya ada kelonggaran lah jam 9, jam 10. Karena lama banget di rumah, makin lama makin pusing nih. Ya nggak, makin teriak-teriak kan ya. Orang tua main ngoceh-ngoceh. Udah terjadi dah tuh. Berarti bener-bener ya PPKM tuh pengaruh banget buat usaha ya. Parah banget. Baik, sebelumnya juga kita pastinya udah divaksin dan kita negatif dari COVID-19, makanya kita berani lepas masker dan jaga jarak. Bang Kevin, buka usaha kayak gini awal mulanya kayak apa nih Bang Kevin? Jadi awal mula gini Bang, waktu awal-awal sih nggak ada pikiran buat angkringan ya. Awalnya itu kita niatnya malah kayak pecel ayam. Pecel ayam. Pecel ayam. Soalnya kan dari dulu orang tua juga emang ada basic dagang. Terus ngambil ke pecel ayam mungkin simpel gitu Bang. Simpel ya. Jadi cuman goreng ayam, lele gitu doang kan. Iya. Cuman pas dipikir-pikir kayaknya kurang deh. Soalnya kalau pecel ayam tuh setiap di pinggir jalan tuh udah ada ya, banyak. Udah gitu monoton, bukan fashionnya anak-anak muda gitu. Terus akhirnya coba cari yang lain tuh. Akhirnya dapet dah tuh inspirasi. Ini kan Jakarta nih, kota 24 jam, kotanya anak muda. Akhirnya coba deh nih yang lagi rame sekarang apaan sih nih? Lagi hits apa ya kita ikutin aja tuh muter nih Bang. Muter jalan, lihat angkringan. Boleh juga nih yang makan anak-anak muda gitu kan. Coba dah. Tuh ya. Besokannya kita ajak dulu nih orang tua nih. Kita maksudnya survei dulu nih angkringan kayak apa sih biar tahu gitu. Orang tua akhirnya kita ajak makan, kita tanya nih ibu nih. Bisa gak nih bikin kayak gini? Akhirnya setelah awalnya sih orang tua kagak ngerti Bang. Akhirnya kita pelajarin dari YouTube gimana cara bumbu bacem kayak gitu. Bumbu yang agak hitam tempe bacem, tahu bacem. Itu kan urusan orang tua, ada urusan dapur dah. Kita namanya anak SD kagak tahu. Taunya pedang, celurit ya Bang Kevin. Kacau loh. Enggak. Bang Kevin anak baik-baik nih kayaknya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya kita kasih ke nyokap, serahin semuanya urusan dapur. Sebenarnya modal nekat aja sih Bang. Modal nekat ya. Langsung aja buka udah, urusan rezeki kan
Udah ada yang ngatur belakangan. lagi. Akhirnya kita buka, ya alhamdulillah tuh waktu itu belum ada PPKM, belum ada corona. Rame tuh bang tuh. Omset lumayan ya. Lumayan. Terus rame, makin kesini makin corona, makin hancur ya bang. Jadi gitu tuh. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Saya sempat dengar salah satu alasan Bang Kevin buka ini karena ada perjanjian nih sama orang tua, mau bulanan atau mau dibukain usaha. Gimana tuh? Bener kayak gitu. Bener. Jadi awalnya gini bang, dulu kan kita kerja nih. Iya. Kalau nama ke orang tua itu kan, kalau orang kerja kan biasanya bulanan. Iya, kita ngasih dah ya. Ngasih Pantasnya bulanan. anak ya. Terus pas adanya angkringan nih, kita tanya nih, mau tetap bulanan apa Tapi mau hasil ngambil angkringan. Angkringan. Iya. Terus akhirnya orang tua ngomong nih, angkringan aja lah. Di situ spontan tuh saya ngomong tuh, nggak tahu duit mbak. Lah orang tua tahu duit Bang, abang juga tahu duit. Akhirnya ya udahlah, dari situ ya udah kita serahin yang angkringan buat orang tua. Tapi pastinya ya orang tua itu, setiap orang tua pasti nggak mungkin semuanya dikuasain, pasti dia punya planning buat anaknya, entah dikumpulin buat entar ajatan abang atau buat apa gitu kan, kita nggak tahu, kita positif aja, yang penting kita tetap jadi anak kembar bakti aja. Benar. Ya kan, Kita jadi berkahnya doang paling. pasti bang, orang tua tuh keramat banget berkah. Ini berarti kalau buka jam berapa, dari jam berapa nih bang? Kita buka, kalau dari rumah sih kita jalan jam 5 ya, ke lapak, beres-beres paling jam 6 lah bang. Jam 6 habis selesai. maghrib lah. Habis maghrib ya. Habis maghrib kita udah siap buat ngelayanin gitu. Ini ada online-nya nggak sih bang? Belum. Buat saat ini belum ya. Belum. Tapi ke depan bakal ada. Insya Allah. Mudah-mudahan Karena kan cepet ya. sekarang kan apa-apa juga orang medianya online bang. online semua. Kalau tinggalan saya tadi. Emang waktu di penerbangan abang jurusan apa nih? Tata boga? Oh bukan. Ada nggak di penerbangan? Nggak tata ada. boga? Jadi AP, A, TPTU, EI. Kebetulan saya di EA. Di EA apaan tuh bang? EA itu Kang masak? Bukan masak. Dagang. Jahit nih bang. Jadi EA itu ini elektrikal avionik. Oh, tapi sekarang abang masih kerja di Lion. Sekarang kerja di Halim di Batik Air. Oh, abang di Batik. Batik, ya. Batik masih satu manajemen satu sama naungan Lion lah. ya. Satu naungan ya. Di Lion sendiri udah berapa lama bang? Kalau di Lion hampir sama umur saya sama angkringan di kerja 2 di tahun Batik. ya? 2 tahun juga. 2 tahun ya di Batik ya, sorry bukan di Lion. Tapi selama abang buka angkringan sama abang kerja, menurut abang nih lebih enak usaha apa jualan? Usaha bang. Usaha ya. Usaha kalau lagi enak jalan terus nggak kayak Lancar corona alhamdulillah gini. ya. Usaha bang. Mendingan usaha ya. Soalnya kerja juga kan kadang terikat, tapi memang Nah. enaknya sih ya kerja juga, usaha juga. Kerja ada yang Enaknya sih gerakin. gitu, Bang. Maksudnya usaha ada yang ngejalanin, kita tinggal benar. support Benar. yang lainnya. Cuman kan kalau misalkan kita semuanya mau nguasain, kayaknya impossible juga ya. Terlalu banyak waktu menyita ntar- waktu istirahat kita juga ya. akhirnya nggak fokus, Iya, benar, malah benar. jadi berantakan semua. Ya sekarang alhamdulillah ada orang tua ya. Enaknya kita sih gitu bang, jadi kompak. Kompak. Itu orang rumah tuh kompak semua. Usaha. Jadi apa yang mau kita lakuin tuh orang rumah dukung. Oke. Jadi kayak gitu yang enak. Abang sendiri ada ini nggak sih bang, ada target-target atau apa gitu, nih gua harus kayak gini di usahanya itu? Oh target, kalau target sih Belum ada kedepannya ya? itu belum ada lah. Belum ada ya? Belum, Maksudnya misalnya kayak nih seminggu kita harus patokin dapat segini nih buat ini aja, buat motivasi aja supaya kita usahanya lebih meningkat lagi, lebih meningkat. Oh ternyata kita belum sampai nih ke sesuatu titik yang kita inginkan. Mungkin ke depan bisa lagi. Belum ada kayak gitu. Belum ada. Kalau waktu awal sih ada. Jadi niatnya kan dari hasil keuntungan itu bisa disimpan buat ya kalau umur orang tua masih ada, kayak buat pergi haji lah gitu kan. Cuman namanya ke depan nggak ada yang tahu, kayak sekarang tahu-tahu corona. Oke baru-baru mau mikirin pergi haji, mau nyari buat makan aja itu Alhamdulillah. susah. Aduh. Akhirnya ya udahlah. Ntar aja itu planning kayak gitu sih, waktu awal ada rencana ya, kayak gitu. rencana Cuman makin kesini makin berantakan. Apalagi yang ngejalanin orang tuanya Bang Kevin. Kalau Bang Kevin harus target ya, dikutuk jadi ikan dia. Jadi se-enjoynya orang tua aja. Benar. Kita juga nggak maksain sih, apalagi kan sama orang tua sendiri. Sebenarnya
pengennya nih orang lain yang ngejalanin. Orang tua tinggal istilahnya di rumah gitu. Monitoring aja. Monitor, karena kan namanya orang tua kan udah berusia, Bang. Iya, benar, Bang. Kita dari kecil udah dirawat kan sampai tua juga masa masih mau nyusahin aja. Mau ikut gedebak-gedebuk keringetan juga. Kalau bisa kita biar di rumah aja, biar kita yang capek. Fighter lah, Bang. Iya, benar-benar. Ini setiap hari ramai kayak gini, Bang? Nggak nentu, Bang. Paling kalau buat sekarang nih kita malam Sabtu, malam Minggu. Ini semenjak corona juga bawaan makanan setengah dari yang sebelumnya. Sebelumnya misalkan kita sebelumnya 20 tusuk. Iya. Karena sekarang PPKM ya kita cuma bawa 8 tusuk. Malah nggak sampai setengah ya, 8 tusuk. Tapi alhamdulillah setiap hari bisa habis atau Alhamdulillah ada aja sih. Cuman kan namanya usaha ada pasti ada lah surut gitu. Cuman ya gitu, yang penting bisa makan aja deh, Bang. Buat di rumah bisa makan aja deh. Kalau makan habis tadi makan sendiri, Bang. Masih bisa kemakan sendiri ya. Kan nggak ada kebuang. Tapi ini baru di sini aja, Bang. Baru di sini. Kemarin udah sempat nyari-nyari tempat, cuman orang tua ntar aja dulu lah. Maksudnya keadaan, bener-bener keadaan yang kayak ini. Akhirnya ya udahlah, planning yang itu kita tutup dulu, fokus di sini gitu. Kalau misalkan udah normal, ya insya Allah lah, Bang. Mungkin ada rencana juga. Ada. Tapi emang usaha cuman di angkringan doang, nggak ada di bidang lain. Malah pengen ada rencana angkringan di kantin sekolah. Di kantin sekolah, Bang. Mungkin bisa tuh angkringan di kantin sekolah ya, bisa disupport nih Bapak Ibu guru dari alumni-alumni nih yang punya kreativitas kuliner. Yang udah diajar dulu kewirausahaan Bu Samida ya, Bang? Bu Samida. Jajanannya suka Abang ambilin ya? Kita disuruh jualan. Kagak di story nih, disuruh jualan di story. Jajanan habis, duit gak ada. Dia tuh buat ngebasis dia. Itu ajarannya Bang Rohan, Bang. Bang Rohan suka ngajarin kayak gitu dari zamannya Bang Rohan. Bagus sekali itu ya. Apalagi Bu Lela, Bang. Kalau Bu Lela waktu itu sering mie ayam. Diapain mie ayam di kantin sekolah, Bang. Di kantin sekolah. Jadi kalau istirahat nih Bu Lela tuh kadang, Bu, apa kabarnya, Bu? Maaf nih, Bu, saya sebut-sebut. Kadang suka nyuruh. Kalau istirahat suka tolong dong ambilin, ntar bilang aja Bu Lela gitu. Di Pak Didi ya, mie ayam. Pak Didi ya? Zamannya Bang Rohan Pak Didi juga ya? Pas saya udah tahu selanya nih, Bang, kayak gitu nih, apalagi kan namanya STM, duit nggak bisa ngumpul dah, Bang. Parah. Nah, saya udah tahu selanya nih kalau mesen Bu Lela. Akhirnya Bu Lela nggak nyuruh, saya sebut Bu Lela. Bu, tagihannya udah banyak, Bu. Kevin nih, Bu, kalau tagihannya banyak. Ya, Bu. Jadi bisa makan. Parah. Saya makan, Pak, ntar ya, Pak, Bu Lela. Tapi dibayar ya Bu Lela ya? Dibayar, alhamdulillah. Kalau nggak dibayar, ntar Pak Didi bisa collab perusahaannya Pak Didi. Tapi Pak Didi dari kurang lebih 10 generasi lebih, Pak Didi masih mantap, Pak Didi. Tapi sebenarnya modus-modus kayak gitu Pak Didi kayaknya udah tahu, Bang. Kemungkinan. Karena 10 tahun kenal anak-anak lebih sih, 10 tahun lebih ya, dia lebih sih. Tahun 80-an. Oh, Pak Didi dari tahun 80-an ya. 80-an. Kayaknya Pak Didi udah kita shoot juga ya, Bang, ya, yang pertama Pak Didi. Pak Didi, bolehlah moga panjang umur terus, Bu. Amin, Sehat-sehat terus. Amin. Maafin, Bu, kenakalan anak-anak dulu, Bu. Ya, Bu, Kevin minta angkringan di sekolahan nih, Bu. Mudah-mudahan bisa ada jalan nih, biar gampang. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Biar Sampai malam dong. jangan Bu, ntar yang aneh-aneh Bu, yang lain jangan Bu, jangan dikasih. Kalau sampai malam mah. Berarti ini lagi libur aja, Bang? Kerja? Lagi libur. Jadi kalau misalkan lagi kerja nih, ya saya nggak di sini. Orang tua. Kalau misalkan ya ini kebetulan lagi libur, jadi ikut bantu lah. Ikut bantu sampai malam. Sampai setutupnya, sampai sehabisnya lah. Sampai habis. Cuma sekarang sampai jam 9, Bang. Oh, dibatasin dong ya? Sampai jam 9. Jadi sekarang kalau kita jujur amat ya, namanya buka maghrib jam 9 udah tutup, mending ya kalau dari kita baru buka langsung ada yang makan. Iya. Nah itu udah pasti habis gitu, nggak ada yang kesisa apa gimana. Kalau misalkan lagi spare ya. Nah kalau misalkan lagi sepi-sepinya kita buka jam 6, jam 7, jam setengah 8 habis sisa baru ada yang datang. Sedangkan jam 9 kita udah harus tutup nih. Waduh tuh
makanan yang kita sisa numpuk lagi akhirnya buat besoknya kan kita keluar modal lagi buat ganti yang baru lagi karena biar lebih fresh jualannya terus diganti. Tapi mudah-mudahan lah ya ini PPKM udah mulai turun ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, semua usaha-usaha mudah-mudahan bangkit lagi, ekonomi negara juga bangkit lagi ya. Keadaan normal lagi. Abang udah berarti memang rencana ada orang yang ngelola gitu di sini ya? Ada, tadinya kan niatnya kan mau membantu teman-teman rumah kan banyak yang pada belum putus kerja gitu ya. Bang. Putus Jadi kerja karena lagi pandemi gini. Ya bisalah kita buat lu udah daripada di rumah mendingan di sini aja gitu buat bantu-bantu gue juga gitu Bang. Iya sih. Kan lumayan buat uang-uang rokok dia lah gitu ya kan buat sehari-hari dia. Makin tadi niatnya itu waktu itu udah pernah nyoba Bang, 1 orang 2 orang bantu ke sini. Masih berjalan lancar. Pas masuk PPKM wah ini nggak cukup buat gaji buat bayar orang dia, gitu. Ini cukupnya cuma buat di rumah doang. Kita ngomong berhentiin nggak enak namanya teman satu tongkrongan gitu Bang. Akhirnya secara halus tak dulu deh, namanya lagi sepi nih tempat. Kita sekeluarga juga udah bisa jalan gitu. Ntar kalau misalkan dia rame lagi ya namanya rezeki lah, ntar lu gue panggil lagi gitu. Ya mungkin Bang Kevin juga bisa ajak adik-adik kelas atau abang kelas yang boleh. Yang masih belum dapat kerjaan untuk sementara, kalau nanti ke depan udah rame ya kan, Bang Kevin bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain kan suatu hal yang hebat juga ya. Jadi Bang Kevin selain kerja di maskapai juga punya usaha ya Bang Kevin. Benar. Berarti pelajaran dari Bu Samidah masuk ya? Masuk Bang. Diterima banget masuk, nih Bang. semua pelajaran, nggak ada yang nggak kepake nih semua pelajaran. Bang Kevin pelajaran elektrikal avionik yang kepake di batik air, terus pelajaran kewirausahaannya dari Bu Samidah juga kepake, dari semua guru-guru yang lain juga kepake. Mudah-mudahan guru-guru juga selalu sehat ya Bang. Amin. Selalu panjang umur, selalu diberi keberkahan semua guru-guru ya. Terus Bang nih tadi buka dari jam 6 ya sampai jam 9 seharusnya, tapi kadang-kadang ngulur sedikit lah ya. Ngulur ya jam 1 jam lah gitu. Pemerintah juga ngerti lah ya ngulur sedikit Pak, karena kan kebutuhan. Apalagi kalau Bapak mah semua enak, udah digaji, udah pas nggak ada potongan. Malah dengar-dengar di berita gajinya pada nambah Pak pejabat. Lah kita pedagang. Bukan nambah apa pikirannya, nambah apa? Nambah utang. Nambah beban. Aduh, Allah. Mudah-mudahan nggak ada tukang bakso yang lewat rumah saya nih. Oh, hati. Nih sebetulnya nih menurut saya lumayan ramai sih Bang, tapi biasanya lebih ramai lagi dari ini. Lebih ramai lagi Bang. Ramai lagi. Ini juga sekarang kan masih 50% kapasitas. Iya. Jadi kalau misalkan tempat udah full, udah penuh, ya kita stop dulu untuk yang mau makan, paling gantian. Iya sih Bang, memang biar gimana pun kita tetap harus harus tetap taat sama peraturan ya, protokol kesehatan, karena kan memang juga gunanya yaitu tadi supaya pandemi cepat berlalu dan kita lebih luasa lagi jualan, jualannya bisa lebih ramai lagi. Berarti ini memang Abang baru rencana ada mau buka, tapi karena pandemi kayak gini jadi Tar dulu. Jadi kita fokus di sini dulu. Oke Bang, ini agak sensitif nih Bang, kalau omset kalau boleh tahu berapa Bang? Omset sehari apa per bulan nih? Kalau sehari berapa Bang? Saat ini apa normal? Normal, kalau lagi normal berapa? Kalau Saat lagi ini normal berapa? sehari itu bersih-bersihnya kita keuntungan bisa 800 juta. Keuntungan nih ya, Juta ini lah. keuntungan nih ya 800. Itu paling besar ya, paling ke pahit-pahitnya gope lah. Gope Bang. Gope pahitnya. Keuntungan tuh. Keuntungan. Itu udah dipotong sama modal, Udah dipotong semua. gaji nyokap. Gaji orang gitu. Nyokap yang kerja. Gaji nyokap. Songong banget anak Durhaka nyokapnya banget digaji. sih. Apa-apa lah, tujuannya kan baik, niatnya baik bener, ya. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan sampai ya 2 tahun ini. Pandemi udah hampir 2 tahun ya pandemi ya. Iya. Habis Udah mau awal 2019. 2019, tapi kan masuk di kita sekitar tahun 2020 bukan ya? Enggak, tetap kan namanya COVID-19. 2019. Tapi kan kita mulai ketatnya kan nggak kayak gitu. Kalau nggak salah sekitar Maret, soalnya saya WFA juga bulan Maret. Bulan Maret 2020. Selama 2 tahun ya. 2 tahun kurang, 2 tahun kurang.
Bang Kevin masih bisa bertahan dan alhamdulillah nggak terlalu banyak support modal lagi ya Bang ya. Masih pakai sebenarnya faktor terpaksa sih Bang. terpaksa ya Iya. buat bertahan ya. Buat bertahan tuh terpaksa. Soalnya kan kalau di keluarga terpaksa ya. bener Bang. Kalau kita diem-diem aja bisa mati kelaparan. Yang kayak Bang Kevin dia bisa mati kelaparan tuh kan. Jadi di rumah itu saya doang Bang yang kerja. Orang tua kan bokap udah nggak kerja, Udah udah umur, pensiun, ya, udah pensiun. pensiun. Jadi dagang ya mau nggak mau ya harus gerak. Harus gerak ya Bang. Mm-mm. Kalau nggak ada Kalau ngandelin saya doang gitu, aduh. Berarti bukan mau nggak mau harus mau. harus ya Bang. Harus mau. Bener, ibarat kalau minum kopi nih, pengennya yang ada rasa Bang, jangan kopi hitam. Jadi biar hidup saya aja yang pahit. Hidupnya udah pahit, kopinya pahit juga, mana enak. Aduh. Ini berarti ya Bang kalau angkringan gini apa aja sih Bang menunya Bang? Jadi kalau angkringan pada umumnya nih sama sih Bang, kayak sate-satean, nugget, Itu sate-satean dari karet gitu ya, sate-satean. sate-satean kayak usus, telur, Sate ya, macam-macam sate sate, lah, ya. sate. Cuman satenya ada kornet juga kayak Oh, gitu. ada Bang. Itu yang udah dibacem ya. Oh, yang udah dibaca. Emang sebetulnya angkringan ini dari daerah mana ya? Jawa, Bang. Jawa ya, Jawanya Jawa. kayaknya Jawanya Jogja itu ya? kayak Jogja, Klaten. Klaten ya angkringannya. Dia ada nasi kucing ya Bang ya? Nasi kucing. Nasi kucing. Kadang nih suka kalau ada customer yang makan nih Bang, suka nanya. Kayak kalau orang Jawa kan angkringan kan identik Jawa. Jawa, Nah, mereka suka pada nanya bahasa Jawa. Oh gitu ya. Jawanya Nengdi Mas. Nah sedangkan gue kan Bang orang Sunda. Kan? Nengdi apa lu Nengdi Mas? Arab ke mana gitu kali ya? Akhirnya dia ketawa tuh Bang. Lah emang Mas orang sampean orang mana? Saya Jawa, Jawa Barat. Sama-sama Jawa lah ya. Dia Sama Jawa. Jakarta juga Betawi Jawa, di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Terus kayak cabe kan kalau bahasa Jawa Lombok ya? Lombok. Lombok. Ah, ah. Kalau Sunda kayaknya apa? Dia ngomong, Mas, Lomboknya Mas. Dia bilang, enggak, jauh banget. Rumah saya di sini, di tempat. Katanya cabe Bang. Iya. Dia nyangkanya Lombok ke Lombok apa Iya. nyangkanya ya? Kira itu saya orang Lombok Oh, gitu. gitu. Lombok Mas. Enggak, saya orang tempat. Oh kalau bahasa Sunda cabe apa namanya? Cengek. Cengek. Sunda Kalau cengek. Sunda cengek. Ya, Cengeng. Cengeng. Cengeng Bang. Aduh. Kalian suka ngomong bahasa Jawa kalau pas bayar kan. Kayak Pinten Mas. Nah, saya tuh sempet apaan nih, akhirnya dia ngeliat ekspresi muka saya kayak orang bingung kali. Oh iya jadi. Akhirnya dia ya ganti bahasa, Bahasa, ya, pakai bahasa normal biasa Indonesia Jakarta Bahasa Indonesia, gitu. iya, iya. Ini tempat sendiri atau nyewa Bang? Kontrak Bang, Kontrak ya? kontrak. Kayak kemarin kan nih angkringan tetap libur pas PPKM jam 8 tuh. Jam 8 akhirnya kita putusin libur dulu lah, istirahat buat orang tua juga di rumah. Kitanya libur, bayar tempat mah tetep Bang. Oh iya bener tuh Pak, Bapak pemerintah, Ibu pemerintah. Pedagangnya pada libur, bayar kontraknya tetep Pak. Nggak ada yang punya lapaknya nih ngerti. Iya. Udah bayar lapaknya PPKM gitu, nggak ada Pak. Tetap normal. Iya Bang ya. Tapi di sini sih udah Bang udah nerapin protokol ya. Dari jaga jarak, semuanya jaga jarak juga sih. Mungkin yang belakang semua Abang udah pastiin semua yang kesini tuh udah Pasti, divaksin Bang. ya. Udah, Bang. Bang. Udah divaksin, terus sudah dicek suhu juga pastinya kan. Cuci tangan udah disediain sama Bang Kevin di sini. Pokoknya di sini pastinya jaga protokol benar-benar. Benar-benar. Kayaknya cukup ya Bang Ron ya. Mungkin mau dikasih tahu apa media sosial kalau punya. Oh iya, ini Abang punya media sosial angkringan Oh, tadi angkringan. ada. Kalau untuk angkringannya kita ada angkringan Pade, angkringan _Pade 1920. Itu angkringan IG angkringan Bang. Oh itu di DM aja nanti WA abangnya kalau mau pesan-pesan lewat ini. Siap, saya bantuin nganterin Bang. Ntar. Siapa tahu kan Kalau yang cakep-cakep saya anterin. nonton Maaf nih, istri. ada yang mau bungkus banyak Bang. Iya Ya kan? benar Bang. Uang kaget lah Bang. Iya. Buat jajanin adik-adik kelas. Bener. Bang Ron dari tadi mangap mau ngomong apa Bang Ron? Hari operasionalnya Bang. Hari operasional kita setiap hari buka
cuman hari Minggu malam Senin kita libur. Itu kenapa ya bang? Kayak saya sering angkringan, sering banget Minggu malam Senin tutup bang. Kalau jadi kan Kecapean ya Minggu enggak, rame. tadinya pengen ambil hari Senin bang. Tadi pengen ngambil hari Senin, cuman kan saya pikir acara-acara keluarga banyak itu di hari Minggu, kayak kondangan, hajatan kan di hari Minggu. Saya pikir tuh tutup hari Minggu karena malam Minggunya udah rame, customer udah kecapean, Minggunya jatahnya direfleksi, dipijit kan, kepegel. Nonton bola. Ajakan-ajakan Bang, buat alumni ya. Boleh bang ajak-ajakan Iya. lu. Buat abang-abang alumni silaturahmi bang kesini bang bisa. Adik-adik. Di daerah Tebet, adik-adik yang masih sekolah. Kalau mau PKL juga bisa, di angkringan PKL. Nanti diajarin bongkar pesawat karena di batik kan. Ya murah bang. Kita harga PPKM bang, angkringan, bang. Nggak sampai ngurus-ngurus kantong lah. Rasa dijamin. Ya insya Allah, insya Iya. Allah. Pokoknya makan angkringan di sini nih rasanya bisa kebayang kayak lagi di Jogja, kayak lagi di Solo. Bener, bener. Cuma kalau kesini jangan sendiri bang. Emang nggak bang? Soalnya setiap kesini tuh pada pasangan takutnya tuh sedih bang. Kan ada abang kalau cewek-cewek mah Iya. ya. Bang ada kata-kata yang bisa memotivasi adik-adik atau Untuk yang teman-teman mungkin dia lulus masih bingung karena belum dapat kerjaan, abang punya motivasi ajakan buat usaha atau gimana? Mungkin dia punya rencana buat usaha, abang punya masukan buat mereka. Boleh bang, silakan bang. buat adik-adik, teman-teman yang masih sekolah, kalau untuk yang belum punya kerjaan gitu ya bang ya. Mungkin kalau ada yang pengen punya usaha gitu, gerak aja dulu bang. Gak usah terlalu mikirin nih bakalan maju apa enggak nih usaha gitu bang. Kalau saya ngambil istilah Bob Sadino. Iya. Saya pernah baca tuh Bob Sadino Di ngomong mading sekolahan kayaknya abang baca. di sekolah. Bang. Ada foto Bob Sadino di mading sekolah. Apa Jadi tuh bang? kata-katanya tuh inspirasi banget tuh buat saya tuh waktu belum buka angkringan. Jadi jadilah orang bodoh bang. Jadilah orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh apa-apa tuh langsung dilakuin bang. Kalau orang pintar banyakan mikir. Bener bang. Nggak kebanyakan mikir ya. Jadi kalau orang pintar sebelum ngelakuin dia mikir dulu. Nggak bergerak jadi. Nggak gerak, jadi mikir ujung-ujungnya nggak jalan. Nggak Kalau jadi. orang bodoh jalan dulu bang. Jalan dulu ya. Jalan dulu. Nggak peduli mau gagal kayak mau Dia nggak mikirin itu, penting jalan dulu. Gue jalan aja dulu ya. Kalau gagal ganti lagi usaha apaan. Namanya nyoba bang. Iya sih emang. Tuh, kayak gitu tuh adik-adik jangan patah semangat kalau misalnya Jangan belum takut lah. dapat kerjaan di maskapai sambil ngisi waktu sambil jualan sambil usaha. Adik-adik juga bisa sekolah dulu biar dapat license ya bang ya. Benar. Biar dapat license atau yang di non penerbangan supaya bisa dapat titel ya. Jadi kan jadi nggak salah kadarnya gitu kan perusahaan ngasih karena adik punya skill, punya titel juga. Kayaknya cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan angkringan Bang Kevin selalu berjalan, selalu rame dan kita semua selalu kesehatan dan pandemi sekali lagi cepat berlalu. Dan buat Bapak Ibu pemerintah yang di sana mohon kelonggarannya untuk para pedagang. Ya mungkin kita juga udah patuh sama protokol supaya perekonomian dari UMKM bangkit kembali. Normal sih bang. Normal lagi ya. Ya udah sekian dari saya, salam satu udara, kapal True Story.